Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ di hari Senin tanggal 19 Juli ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk menambah kehusyuan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba saya minta Yuslam, tolong pimpin doa teman-temannya. Untuk Islam. Untuk apa sih namanya? Ayo semuanya berdoa dan berdoa untuk pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih Yuslam yang sudah memimpin doa teman-temannya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Coba dicek dulu apakah jaringan kamunya stabil. Kemudian suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas banget, Pak. Kedengeran ya. Gambar wajah saya juga kelihatan ya. Baik, udah pada sarapan belum semuanya ini? Belum. Belum ya, oke. Lagi pada puasa ya, sama saya juga lagi puasa ini. Lagi puasa. Saya habis minum tadi, Pak. Arafah. Ya, tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Yuslam. Sekarang saya akan absen terlebih dahulu. Bagas, ada Bagas? Bagas Arya? Hadir, Pak, hadir. Hadir, oke. Bagas gimana kabarnya? Saya udah lama nih. Alhamdulillah, Pak, baik, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Devina? Hadir, Pak. Devina ada, oke. Kemudian Zikri? Ada, Pak. Zikri ada, oke. Kemudian Fatih Manggara? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Zikri? Ya, Pak. Ada. Kemudian Faza? Faza? Hadir, Pak. Faza ada. Irfan Kafi? Hadir, Pak. Irfan Kafi. Kemudian Juliansyah? Hadir, Pak. Juliansyah ada. Keiza? Ada dong. Wes, Keiza gimana kabarnya? Saya udah lama juga nggak ketemu kamu. Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Oke. Kevin Teguh? Hadir, Pak. Kevin ada ya. Kemudian Nawal? Hadir, Pak. Nawal ada. Kemudian Alwin? Ada, Pak. Alwin ada. Kemudian Yuslam? Hadir, Pak. Yuslam ada. Kemudian Nabila? Ada, Pak. Nabila ada. Oke. Kemudian Najwa Gania? Najwa? Najwa Ada, Pak. Ada. Oke. Kemudian Narendra? Hadir, Pak. Narendra ada. Kemudian Nazif? Nazif? Hadir, Pak. Kemudian Nevarsya? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ziva? Raden Ziva? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Syafriansyah? Hadir, Pak. Kemudian Tubagus Arsalan? Hadir.
Ada, oke. Kemudian Zayed. Yang hadir, Pak. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk itu coba tolong Irfan Kafi, kameranya diturunin lagi di zoom biar wajahnya kelihatan. Kemudian Keiza, kameranya diturunkan lagi di zoom biar kelihatan. Nawal, kemudian Kevin Teguh juga kameranya diturunin dulu dari agak dikebawahin biar kelihatan di zoom. Oke. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, semuanya dipersilahkan berdiri. Kita akan nyanyi dulu. Diri, Pak. Ya, silakan berdiri, kita akan nyanyi. Screen sharingnya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Udah, ya. Pak. Pak, bentar apa? Matiin lampu, Pak. Iya, oke. Bentar, saya ubah dulu pengaturannya biar lebih enak. Tunggu sebentar. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Ntar suaranya mana nih? Ulangi lagi deh. Suaranya, mic-nya dibuka semuanya. Ayo mic-nya dibuka dulu semuanya. Kita akan mulai lagi. Mic-nya dibuka biar kedengeran. Mic-nya dibuka semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Halo, Pak. Oh, emang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi kenapa tadi saya menyuruh kita semuanya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena kita saat ini sedang dihadapi oleh situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang warga negara yang baik, kita mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa memberikan solusi untuk bisa meminimalisir wabah COVID-19 ini terus mengganas. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu berarti persatuan dan kesatuan Indonesia sudah sangat-sangat jelas dan sudah sangat-sangat kuat. Tinggal bagaimana caranya kita berpartisipasi aktif
di dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu, ya. Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk kita semuanya. Hebat, hebat, keren. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint yang akan saya ajarkan pada hari ini. Slide-nya sudah terlihat? Udah, Pak. Udah, oke. Saya akan perbesar. Sudah kelihatan? Ya, silakan dibuka buku paketnya. Buku paket PKN halaman 18. Silakan dibuka buku paketnya. Sudah punya semuanya belum buku paketnya nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum diambil atau belum beli? Belum diambil. Belum diambil, ya udah. Yang sudah punya silakan diambil buku paketnya, dibuka halaman 18. Kalau yang belum nanti kamu akan join ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu semua materi akan saya masukkan ke sana, termasuk PowerPoint ini untuk bisa kamu pelajari. Oke, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Apa itu Discovery Learning? Jadi Discovery Learning itu adalah model pembelajaran di mana nanti yang namanya murid akan menjadi sentral pembelajaran. Jadi nanti kamu yang akan mencari tahu, kemudian kamu yang akan menganalisa, kemudian nanti akan ada diskusi. Nah, nanti saya yang akan mengarahkan arahnya mau kemana. Sehingga nanti akan ketemu ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan ataupun pemahaman-pemahaman tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Ibarat kamu lagi membuka hordeng, jendela, maka nanti kamu akan bisa melihat pantai atau gunung ataupun pemandangan di pagi hari. Itulah model Discovery Learning. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM serta konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kita hari ini akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, ini ada sebuah gambar yang saya ambil tentang PPKM darurat yang sedang berlaku di Pulau Jawa dan di Pulau Bali hari ini dari 2 minggu yang lalu. Karena memang wabah COVID-19 sedang naik-naiknya, sedang terjadi tsunami pandemi COVID-19. Oleh karena itu pemerintah menerapkan sistem yang namanya PPKM darurat. Nah, ini gambarnya, aktivitas masyarakat dibatasi demi menghindari tingkat penularan yang sedang tinggi. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mengapa harus mempelajari HAM? Coba saya mau nanya ke Nabila. Nabila. Ya, Pak. Nabila, kenapa kamu harus belajar tentang HAM? Bill? Supaya bisa menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, mungkin, Pak. Supaya bisa? Menghargai dan menghormati hak yang didapat orang lain. Oke, supaya bisa menghargai dan menghormati hak orang lain. Bagus. Karena memang hak asasi manusia itu tidak hanya tentang diri kita, tetapi terkait dengan masyarakat ataupun terkait dengan orang lain. Contohnya nih, misalkan kamu di rumah punya sound system yang sangat besar, misalkan 100 MHz. Kemudian disetel kencang-kencang, padahal tetangganya sedang berduka, ada yang meninggal karena COVID-19. Nah, memang speaker itu speaker kamu, tapi ada hak orang lain yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Jadi jangan sampai nanti melanggar hak orang lain. Jadi itulah kenapa dari mulai kelas 10 kamu sudah belajar HAM, sampai kelas 11 kamu juga belajar tentang hak asasi manusia. Oke, silakan join dulu ke Google Classroom. Ini
kodenya karena nanti semua materi akan saya input ke Google Classroom. Jadi nanti ada beberapa tugas pula yang harus kamu kirim melalui Google Classroom. Silakan join dulu di Google Classroom. Ini kelas IPA 2, kodenya 6MFSV32. Silakan join dulu. Silakan join Google Classroom terlebih dahulu. Sudah join? Udah, Pak. Sudah, oke. Sudah join. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, murid dapat peka atau peduli dan menghargai pendapat berkaitan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM dengan benar. Jadi nanti kamu akan berdiskusi, nah kamu harus tuh menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Itu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah murid dapat menganalisis tabulasi data dan informasi tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM dengan benar. Jadi nanti kamu akan menganalisis baik video ataupun gambar. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi kamu harus bisa menganalisis karena analisa ini termasuk pembelajaran abad 21 yang menggunakan HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi bagaimana seorang murid bisa menganalisis dengan benar. Yang ketiga adalah mempresentasikan. Murid dapat mempresentasikan hasil verifikasi data tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM dengan baik. Jadi nanti kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sampai sini, paham nggak nih tujuan pembelajaran kita hari ini? Zikri, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, paham. Nah, ini aturan belajar dan penilaian. Jadi di pelajaran hari ini nanti kamu ada aturannya, baik dalam belajar ataupun aturan penilaiannya. Aturan belajarnya seperti menyalakan kamera Zoom, wajahnya ditampakkan, itu aturannya. Kemudian penilaiannya ada afektif, terkait dengan sikap, kemudian terkait dengan kognitif, pengetahuan, kemudian terkait juga dengan psikomotorik atau keterampilan. Nah, nanti di akhir ada kuis melalui chat Zoom. Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaan. Nah, nanti kamu cepet-cepetan tuh nulis di chat Zoom. 3 orang pertama yang jawabannya benar dan paling pertama, 3 orang pertama akan mendapatkan nilai. Ya, jadi yang dipilih hanya 3 orang tercepat dengan jawaban yang benar. Oke, silakan perhatikan gambar ini. Coba saya mau nanya ke Narendra. Narendra. Ya, Pak. Ya, kamu sudah baca tulisannya? Ini Yang foto ini kan, Pak? Dari Instagram. Jadi saya searching di Instagram, nemu tulisan ini. Coba pertanyaannya, mengapa 2 orang pemilik warung kopi atau kedai kopi ini melakukan penyegelan terhadap tempat atau kiosnya sendiri? Mengapa? Bentar, Pak. Lagi baca. Oke. Jadi, mengapa mereka melakukan ini? Karena ada peraturan yang selalu menyudutkan mereka gitu, Pak. Karena ada peraturan yang selalu menyudutkan mereka gitu, Pak. Peraturan tentang apa?
tentang saat ini. PPKM ya, Pak? Tentang apa? PPKM. PPKM. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Narendra. Jawabannya bagus sekali. Jadi ini. Tadi yang Narendra sebutkan itu memang fakta di lapangan. Tentang bagaimana keadaan Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang sedang melaksanakan PPKM darurat. Ada beberapa masyarakat yang memang mengeluhkan keadaan perekonomian. Salah satunya 2 orang remaja ini. Ini tuh usianya paling juga baru 22 tahun, masih kuliah lah. Mereka membuka kedai kopi, kemudian karena kedai kopi itu biasanya kan waktu beroperasinya dari jam 2 siang, jam 14 sampai malam kan. Nah, karena ada PPKM darurat, jadi mereka hanya sampai pukul 20. Akhirnya mereka melakukan protes. Protesnya dengan menggunakan protes sosial. Ini namanya protes sosial. Boleh nggak Pak protes? Di negara demokrasi protes boleh. Asalkan tidak anarkis dan tidak menjelek-jelekan ataupun yang namanya hate speech. Itu yang nggak boleh. Protes boleh. Pemerintah memang harus diprotes untuk bisa sesuai dengan track atau jalurnya. Jadi itu betul kata teman kamu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas ini, luar biasa. Oke, yang berikutnya, nah ini konsep tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu legitimasinya di Indonesia ataupun aturan hukumnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan maklumat Presiden dan maklumat pemerintah, bukan Presiden, maklumat pemerintah nomor 3 November tahun 1945. Jadi hak asasi manusia itu sebenarnya sudah ada dari Indonesia baru merdeka kurang lebih sekitar 3 bulan itu sudah ada tentang hak asasi manusia. Apalagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia mengakui kemerdekaan. Tidak boleh ada yang namanya penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu adalah salah satu muatan tentang hak asasi manusia. Jadi dasar hukum HAM itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Nah, hak asasi manusia ada berapa sih Pak? Secara umum, hak asasi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, hak sipil dan politik. Kemudian ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini kemudian ada juga tentang konvensi hak-hak anak serta hak universal. Jadi kamu sebagai pelajar haknya itu sudah diatur. Nanti ada juga yang namanya hak pribadi, personal rights, seperti hak hidup itu termasuk hak pribadi. Jadi kamu belajar ini merupakan hak kamu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pembelajaran PPKN. Kalau saya tidak hadir di Zoom pada jam pelajaran saya, maka saya sudah melanggar hak kamu. Dan saya juga sudah mengingkari kewajiban saya. Karena kewajiban saya adalah ngajar, dan hak kamu adalah mendapat ilmu pengetahuan. Kemudian, contohnya lagi, di Indonesia orang boleh punya 2 rumah, boleh punya 3 mobil, itu merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Asalkan bayar pajak. Jangan sampai tidak bayar pajak. Kemudian juga jangan mengganggu umum, misalkan karena mobilnya banyak, akhirnya parkirnya di pinggir jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan.
ataupun parkir di trotoar yang mengganggu para pejalan kaki. Nah, itu yang memang harus diminimalisir atau dihilangkan karena itu melanggar hak orang lain. Kemudian faktor penghalang pelaksanaan HAM itu ada 4. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Karena semakin pendidikan itu merupakan faktor yang bisa membedakan seseorang itu paham tentang hak ataupun enggak. Tetapi memang tidak bisa dinafikan juga bahwasanya ada juga orang pintar yang memang masih melanggar hak asasi manusia. Dan tidak juga dipungkiri ada juga orang yang memang tidak sekolah tapi bisa memahami hak asasi manusia. Contohnya nih, kamu mungkin pernah lihat di TikTok gitu. Ada bapak-bapak yang memang membantu menolong anak kecil yang sedang kesusahan karena susah nyebrang di jalan. Ataupun di masa pandemi COVID-19 ini, tetangga kamu yang sedang isoman dibantu dengan cara mengirimkan makanan, mengirimkan lauk pauk, itu merupakan salah satu kewajiban tetangga untuk menolong orang lain. Kemudian juga terkait dengan gender. Gender itu kalau yang bisa disebutkan gender itu terkait dengan pemahaman kita tentang jenis kelamin. Itulah yang disebut dengan gender. Kemudian juga terkait dengan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir adalah disabilitas. Nah, ini yang memang kadang-kadang suka terjadi pelanggaran hak terhadap masyarakat ataupun rakyat yang menyandang disabilitas. Contohnya misalkan kamu kalau naik busway ataupun naik kereta ataupun transportasi umum, kadang-kadang masih aja ada, tapi sedikit ya, orang yang memang tidak mau mengalah oleh rakyat yang memiliki kekurangan fisik atau yang disebut dengan disabilitas. Makanya kan sekarang di transportasi umum itu ada tempat yang memang khusus untuk teman-teman yang difabel atau disabilitas. Kayak di kereta KRL itu ada di paling pojok, kemudian di busway juga ada bangku prioritas namanya. Oke, sampai sini paham tidak materinya? Paham, Pak. Paham. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Pak, saya ke toilet ya, Pak. Oke. Nah, ini pengertian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, kasus pelanggaran hak asasi manusia itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes, dan ada kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Kalau yang extraordinary atau kejahatan luar biasa ataupun pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida. Genosida itu artinya membantai, menghancurkan satu suku atau satu kaum. Misalkan nih, misalkan ya, kamu mungkin pernah tahu Rohingya. Nah, itu Rohingya, bagaimana masyarakat Rohingya diusir, kemudian ada yang dibunuh, itu termasuk salah satunya genosida. Kemudian ataupun peristiwa Holocaust, bagaimana Hitler pada masa itu melakukan genosida terhadap agama Yahudi. Masyarakat yang menganut agama Yahudi dipaksa masuk ke camp untuk disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Itu termasuk pelanggaran HAM berat atau extraordinary crime. Nah, yang lainnya itu pelanggaran HAM biasa. Misalkan ada orang, ini misalkan ya, misalkan Zikri lagi naik sepeda di Jalan Sudirman. Itu kan ada jalur khusus sepeda kan. Ternyata ada motor yang masuk ke jalur sepeda sehingga mengakibatkan Zikri jatuh, ketabrak, dan patah. Itu namanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pengendara motor sama Zikri. Contohnya lagi misalkan Nabila
disuruh ibunya untuk buang sampah. Seharusnya membuang sampah itu kan ke tempat penampungan sampah. Ini Nabila malah membuangnya ke sungai atau ke kali. Itu sama, termasuk pelanggaran hak asasi manusia juga. Karena nanti sungainya tercemar ataupun menjadi mampet, menjadi kotor, mengakibatkan masyarakat-masyarakat di sekitarnya menjadi terganggu, hak-haknya merasa terganggu. Itu yang disebut dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sampai sini paham? Oke, saatnya kita diskusi kelompok. Oke, saatnya kita diskusi kelompok. Nah, kelas ini nanti akan Bapak bagi menjadi 2 tim. Nanti kamu akan melihat video ataupun mencari tahu tentang tema yang akan Bapak berikan. Jadi nanti kelas ini akan Bapak bagi menjadi 2 tim. Cara ngebaginya mau saya bagi sendiri atau kamu yang bagi? Bagi. Siapa yang bagi? Saya, Bapak atau murid-murid? Yang mau ngebagi, ya udah kalau gitu Bapak aja ya yang bagi ya. Jadi kelas ini nanti akan dibagi menjadi 2 tim atau 2 kelompok. Nah, ini kasus yang akan kamu diskusikan di breakout Zoom. Silakan difoto dulu atau di screenshot. Yang pertama adalah kasus kematian Munir. Jadi nanti kamu menganalisa yang kelompok 1 tentang kasus kematian Munir. Munir itu siapa, bagaimana penyebab meninggalnya, jalan ceritanya lah kamu jelasin. Nah, kemudian kalau kamu jadi presiden Jokowi, apa yang akan kamu lakukan terhadap kasus ini? Nah, kemudian yang terakhir, siapkan 1 pertanyaan untuk kelompok 2. Begitupun sama, kelompok 2, nanti kamu membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Nah, kamu cari jalan ceritanya bagaimana sehingga terjadi kasus Tanjung Priuk. Nah, kemudian kalau kamu jadi Presiden Jokowi, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang terakhir, siapkan 1 pertanyaan untuk kelompok lain. Silakan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah, saya akan nge-breakout Zoom dulu. Waktu untuk diskusi kelompoknya kurang lebih sekitar 15 menit. Waktu untuk diskusi kelompoknya kurang lebih 15 menit. Saya akan nge-breakout Zoom. Saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Ini saya bikin otomatis. Jadi kamu langsung ikut gabung ke Zoom itu. Yang kelompok 1 nanti membahas tentang Munir, kelompok 2 membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Yang di room 1 itu membahas tentang kasus Munir. Yang di room 2 membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Oke, silakan langsung masuk ke room masing-masing. Silakan langsung masuk ke room masing-masing. Waktunya 15 menit. Alan. Tuh bagus, Arsalan. Oke. Oke, sekarang murid-murid sedang melakukan diskusi kelompok. Waktunya 15 menit.
Oke, mari kita cek di kelompok 1 yang membahas tentang Munir. Oke, kita akan join ke kelompok 1. Assalamualaikum kelompok 1. Zipa, Nabila, Kafi, Irfan, Zayed, gimana diskusinya? Najwa, Bagas? Masih cari, Pak. Masih mencari, oke. Ada kendala nggak dalam diskusinya? Jadi kamu membahas tentang Munir, kamu ceritain aja Munir itu siapa, kemudian juga sepak terjangnya atau dia aktif di mana, terus meninggalnya kenapa. Gitu doang yang harus kamu jelaskan. Kemudian juga kalau kamu jadi presiden, apa yang akan kamu lakukan terhadap kasus Munir ini? Apakah memang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya atau sesuai dengan keputusan pengadilan aja? Nah, yang terakhir nanti kamu siapin tuh pertanyaan untuk kelompok lain tentang kasus Tanjung Priuk, ya. Itu aja. Tetap semangat kelompok 1. Jangan lemes. Pokoknya pemuda-pemuda IPA 2 harus semangat-semangat. Pemuda-pemudi IPA 2 harus semangat. Ya. Oke, saya ngecek ke kelompok 2. Oke, baik. Kita akan mengecek kelompok 2 yang membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Oke, kita akan ngecek diskusi kelompoknya, kelompok 2 tentang Tanjung Priuk. Mirip. Pak. Assalamualaikum, kelompok 2. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, gimana diskusinya? Bisa nggak? Nggak ada yang jawab dari tadi kita Pak. Ini Pak masih searching Pak. Oke, pokoknya harus semangat ya. Jangan bohong. Dari tadi nggak ada yang jawab pas saya tanyain satu-satu. Saya lagi research Pak dari tadi Pak. dong. Lagi baca-baca. Karena ini semuanya calon pemimpin semuanya nih, harus semangat. 45, jangan kendor. Ayo Kezia, pimpin teman-temannya. Bapak pakai celana pendek gak, Pak? Pakai celana panjang lah, maksud celana Saya pendek. kira jaksa doang, celananya celana pendek. Celana panjang lah. Ini kan sedang ujian, jadi harus rapi. Style harus kelihatan bagus biar mendapatkan Yang nilai. pin istri Bapak ya Pak. Oke, selamat berdiskusi. Jadi kamu menceritakan aja tentang Tanjung Priuk, awal mulanya, kemudian kenapa terjadi kasus Tanjung Priuk, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kamu jadi Presiden Jokowi, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya, atau hanya ya sudahlah, sudah sesuai dengan putusan pengadilan ya sudah saya terima, kayak gitu. Nah, yang terakhir kamu siapkan satu pertanyaan untuk kelompok 1 tentang Munir. Misalkan hanya mengapa Munir dibunuh atau yang lain sebagainya. Ya, tetap semangat kelompok 2. Waktunya kurang lebih tinggal 7 menit lagi untuk berdiskusi. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 sedang berdiskusi. Waktunya kurang lebih tinggal 7 menit lagi.
Oke, baik. Breakout room akan Bapak tutup. Jadi nanti dua kelompok ini akan gabung lagi ke Zoom utama atau ke Zoom besar. Ya. Oke, breakout room-nya akan saya tutup agar murid-murid bisa masuk lagi ke Zoom utama. Oke, kita masih menunggu kelompok lain untuk join ke Zoom utama karena breakout room-nya sudah ditutup. Halo lagi, Bapak. Ya, Keisha, kenapa? Enggak, saya halo doang. Oh. Oke, kameranya dinyalakan. Gimana? Kelompok 1, kelompok 2 diskusinya? Ya, Alwin, kenapa? Raise hand. Enggak, kepencet itu. Halo gitu, Chan. Oke, keren. Halo gitu, Nah, tapi ya. nggak ada yang itu kan. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah siap untuk diskusi kelompoknya? Ya, saya akan share screen dulu untuk melanjutkan. Baik, ini yang akan kamu cari dan sudah dicari kan tadi. Oke, saatnya kita presentasi. Baik, yang mau presentasi apakah kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 tentang kasus Munir, kematian Munir, dan kelompok 2 tentang Tanjung Priok. Ya udah, saya pilih aja nih. Kelompok 1 silakan mulai presentasinya. Kelompok 1 Nabila atau Ziva atau siapa atau Yuslam ataupun siapa yang akan presentasi? Oke, Ziva, silakan mulai presentasinya tentang kasus Munir. Kasus Munir. Ya, silakan Ziva. Munir adalah seorang aktivis HAM. Ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 dalam penerbangan ke Amsterdam. Hasil otopsi mengatakan ia meninggal karena diracun di atas pesawat. Polisi menetapkan pilot Garuda bernama Polikarpus menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Motif sesungguhnya pembunuhan Munir masih misterius. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Talang Sari, penculikan aktivis 1998 hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004. Polikarpus hanya mendapatkan hukuman 14 tahun penjara. Di 2018 ia bebas bersyarat, lalu di tahun 2020 ia ditetapkan bebas murni. Dalam kasus Munir ini, pemerintah masih kurang menyelidiki lebih dalam, sebab tidak ditemukan dalang utama hingga kini yang meracuni Munir. Kalau kita jadi presiden, saya akan mengusahakan menuntaskan kasus Munir sampai ke akarnya, karena keluarga Munir dan almarhum Munir sendiri berhak mendapatkan hak mereka atas kejadian kematian Munir itu sendiri. Oke, bagus. Ziva, tepuk tangan untuk Ziva semuanya. Keren, keren, keren. Baik,
Sekarang Ziva kelompok 1 mau ngasih pertanyaan ke kelompok 2 ke siapa? Sebut orangnya aja. Yang mau ngasih pertanyaan Bagas, Pak. Oke, Bagas. Bagas. Saya masukin dulu ke spotlight. Bagas Arya. Gue nggak tahu apaan. Ayo Bagas. Bentar Pak, saya nggak tahu Pak mau nanya apaan. Bentar Pak. Oh, diskusi kelompok Kak. Ada diskusi dalam diskusi kayaknya Pak. Oh gitu. Oke, kelompok 1 siapa yang mau ngasih pertanyaan ke kelompok 2? Yaudah, saya pilih aja ya. Nabila. Ya, Pak. Ya, Nabila, coba pertanyaan untuk kelompok 2 apa Nabila? Kamu tinggal pilih aja. Ada beberapa, kalau di kelompok 2 itu ada Kezia, kemudian ada Nawal. Ayo. Saya ngasih pertanyaan ke siapa aja deh, Pak. Saya nggak tahu. Ya udah, gimana pertanyaannya? Kamu pilih aja siapa? Salah satu murid, kamu pilih siapa? Pertanyaannya apa penyebab utama bentrok Tanjung Priok? Kamu pilih dulu. Siapa? Dalang utama yang menyebabkan bentrok. Oh, siapa kamu aja deh, Pak? Ke siapa dulu? Siapa aja saya nggak tahu. Ke siapa? Siapa aja deh. Siapa aja saya nggak tahu. Oke, yaudah silakan pertanyaannya Nabila gimana? Penyebab utama bentrok di Tanjung Priok dan siapa pelaku? Oke, kamu nanya tentang Tanjung Priok ya? Ya. Oke, coba Nawal. Ya, Pak. Oke, Nawal, coba jawab pertanyaan dari Nabila. Ulangi lagi, Bil, pertanyaannya, Bil. Apa penyebab utama kejadian bentrok di Tanjung Priok serta pelakunya itu siapa? Kalau Oke, silakan, Nawal. Pak, bermula waktu hari Sabtu 8 September 1984 ada 2 bintara Babinsa dari Koramil datang ke musola, Pak. Iya. Terus mereka itu memasuki musola tapi nggak ngelepas sepatunya gitu, Pak. Iya. Dan maksud kedatangan mereka itu untuk mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah, Pak. Nah, waktu itu terjadi perbincangan antar jamaah, Pak. Kayak katanya gini, Pak, Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Lalu juga kan jadinya kan rusuh tuh, Pak, di kalangan jamaah sama warga sekitar, Pak. Iya. Tapi jamaah sama warga sekitar masih menahan kan, Pak? Iya. Nah, di situ tidak adanya upaya dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai. Dan terjadilah polemik yang besar itu, Pak. Oke, siap. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk Nabila dan Nawal. Luar biasa. Nabila pertanyaannya bagus, Nawal juga jawabannya juga bagus. Baik, saya berikutnya akan mempersilakan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 siapa yang akan presentasi? Keiza. Siapa? Keiza, Pak. Keiza, oke. Keiza, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Keiza, silakan. Ayo Keiza, jangan malu-malu. Enggak malu-malu sih, Mas. Gimana Keiza hasil diskusinya? Yang Tanjung Priok ya, Pak? Insiden. Ya, yang gue kirim di WA, ya Allah. Sabar. Ini kan termasuk mencari informasi. Mencari informasi itu bisa lewat internet, googling, ataupun di buku, ataupun nanya ke orang lain. Ada orang lain ngomong. Oke, silakan Keiza, gimana tentang kasus Tanjung Priok?
Pemicu aksi pembakaran itu sendiri terjadi ketika masyarakat mendengar aksi provokasi yang dilakukan oleh oknum Babinsa di Musala atau Masjid As-Sa'adah dan mereka menolak penahanan tersebut. Penyebab peristiwa Tanjung Priok salah satu peristiwa pada masa Orde Baru bermula dari tanggal 8 September 1984. Ketika itu seorang bintara pembina desa atau yang disebutnya Babinsa, Sersan 1 Hermanu dan seorang tekannya dari Koramil tiba di Masjid Gang 4 Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pak. Oke. Bagus Keza. Tepuk tangan untuk Keza. Oke, yang berikutnya saya mau ke Jikri nih, Jikri, silakan pertanyaannya. Kamu apa yang mau pertanyaannya? Coba dibacakan. Pertanyaan buat ke kelompok sebelah ya, Pak? Iya. Tentang ini kan, tentang apa? Kasus Munir atau? Iya, gimana? Bentar, Pak. Pak, izin toilet ya. Iya, silakan kalau mau ke kamar mandi. Ya, gimana, Zikri? Kira-kira apa hambatannya kayak sampai sekarang kenapa kasusnya belum ketemu? Kasus dibalik, dalang dibalik kasus ini kenapa sampai sekarang masih belum ditemuin? Oke, dalang dari kasus Munir ini kenapa? Ya, kenapa sampai sekarang masih belum bisa ditemuin, kira-kira kenapa? Oke. Baik, silakan kelompok satu tadi perempuan udah, sekarang saya mau nanya ke yang laki-lakinya, ada Zayed. Silakan dijawab pertanyaannya. Coba Jikri ulang lagi pertanyaannya apa? Kira-kira kenapa butuh waktu yang sangat lama sampai sekarang dalang di balik kasus Munir ini sampai sekarang masih belum ketemu? Kira-kira apa hambatannya? Hambatannya apa, Zayed? Kira-kira menurut kamu? Gimana, Zayed? Tadi kan teman kamu Nabila udah menjelaskan sama Ziva tentang kasus Munir ini. Ada tersangkanya yang namanya Polikarpus. Kemudian kata Zikri ada dalang di balik ini yang memang belum tersentuh. Kenapa dalangnya belum bisa disentuh oleh hukum? Apakah memang karena pengadilannya takut atau memang karena adanya kekuasaan yang sangat kuat sehingga tidak bisa diganggu? Gimana, Zayed? Menurut Zayed gimana? Ya, Pak, kayaknya itu Bapak kalau menurut saya kekuasaannya emang agak-agak di suaranya agak dikerasin. Gimana? Ya, menurut saya kata Bapak itu kekuasaannya emang terlalu itu, Pak. Oke, bagus Zayed. Sekali lagi tepuk tangan untuk tadi ada Keza, ada Zikri dan ada Zayed. Kasih aplaus untuk mereka bertiga. Luar biasa ini IPA 2. Hebat, mau bisa diajak kerjasama kelompoknya, kerjasama individunya sudah terbentuk. Saya sangat salut dan sangat berterima kasih sekali. Sekali lagi kasih aplaus untuk kelas IPA 2 ini. Hebat sekali, luar biasa. Oke, baik. Tadi kan sudah diskusi ya. Nah, ada beberapa hal yang memang harus saya luruskan. Yang pertama adalah untuk kasus Munir, pengadilan sudah memutuskan inkrah. Inkrah itu sudah ada keputusan hukum terkait dengan Polikarpus. Dan memang sudah bebas, bahkan Polikarpus sekarang sudah bebas dari penjara. Nah, itu terkait dengan kasus Munir. Nah, kemudian gimana? Meninggal orang? Ya, orangnya Polikarpusnya sudah meninggal tahun 2020 kemarin. Nah, kasus Munir ini memang menjadi sorotan di dunia internasional.
karena terkait dengan kisah keaktivisan seorang Munir yang memang sangat mendukung terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Makanya ada beberapa penguasa yang memang tidak suka dengan gerak-gerik dari Munir sehingga dikasih racun ketika ada di pesawat menuju ke Amsterdam. Nah, betul kata Zikri, beberapa fakta menyatakan itu ada dalang di baliknya. Nah, tetapi pengadilan belum bisa menyentuh ke sana karena memang terkait beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kekuasaan yang memang sulit untuk bisa dijangkau oleh pengadilan di Indonesia. Kemudian untuk kasus Tanjung Priuk pun ini sebenarnya yang tadi teman kamu jelaskan terkait dengan keadaan di wilayah Tanjung Priuk. Kan Tanjung Priuk itu kan wilayah Jakarta Utara. Nah, keadaan sosial masyarakat di sana itu kan kompak. Kalau ada satu yang kesenggol atau disakiti, maka akan dibantu oleh yang lainnya. Nah, ditambah pada masa itu, rezimnya adalah rezim Orde Baru, Soeharto, yang memang kita kenal dengan kediktatorannya. Tidak segan-segan menurunkan ABRI atau sekarang TNI untuk menyingkirkan yang tidak sesuai dengan kepemimpinan Pak Soeharto. Nah, itu terkait dengan kasus Tanjung Priok. Sekali lagi kasih aplaus untuk IPA 2, luar biasa sekali diskusinya. Baik, yang berikutnya saatnya kita kuis. Oke, silakan disiapkan chat Zoom-nya. Ayo chat Zoom-nya disiapkan. Nanti akan ada pertanyaan yang akan saya lempar. Nah, nanti cepat-cepatan. Kamu nulisnya di everyone, jangan di direct message. Ya, nulisnya di everyone. Siap? Dibuka dulu chat Zoom-nya, tangan di keyboard, siap-siap mengetik. 3 orang yang jawabannya benar dan tercepat akan mendapatkan nilai. Oke, pertanyaannya, mengapa kebijakan PPKM saat PPKM darurat saat ini banyak yang tidak mendukung? Mengapa kebijakan PPKM darurat saat ini ada yang tidak mendukung? Silakan ditulis di chat Zoom, mengapa kebijakan PPKM darurat saat ini ada yang tidak mendukung. Kamu tulis di chat Zoom ke everyone. 3 orang yang tercepat dan jawabannya benar akan mendapat nilai. Karena ini mengapa, maka membutuhkan analisa. Oke, ada Bagas Arya, karena penjual tidak ada penghasilan. Oke, bagus, bisa. Kemudian ada Kevin Teguh, karena masyarakat kecil sangat dirugikan. Oke, bisa. Kemudian Zikri Andian, karena banyak yang mata pencariannya terhentikan dan tidak bisa mendapat pendapatan. Oke, karena mencari uang di masa PPKM susah. Oke, bagus. Oke, ini sudah ada jawaban-jawabannya. Luar biasa sekali jawabannya. Oke, kita akan mulai menganalisa jawabannya. Yang pertama dari Bagas Arya, karena penjual tidak ada penghasilan. Iya, ini salah satu faktor bagi kalangan menengah ke bawah. Sama seperti gambar yang tadi, ada pemilik kedai kopi yang sengaja menyegel tokonya. Karena memang dia tidak bisa jualan. Memang ada pandemi, tapi di satu sisi, masyarakat juga butuh makan. Hak personalnya harus bisa dipenuhi juga. Jadi jangan sampai tidak mendapatkan uang, terhindar dari COVID, tapi malah tidak mendapatkan biaya untuk makan. Nah, makanya pemerintah sekarang sedang mencoba nih, sedang berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan cara memberikan bantuan langsung. Ada bantuan berupa paket sembako, ada berupa bantuan terhadap para pelajar dengan kuota gratis. Kemudian ada bantuan listrik dikurangin bayar listriknya. Kemudian juga ada bantuan untuk para pengusaha ataupun para
UMKM, usaha menengah kecil dan mikro. Nah, itu bantuan semuanya pemerintah berikan untuk bisa menghandle dan mengcover masyarakat menengah ke bawah. Jadi jangan sampai gara-gara PPKM darurat, mereka tidak mempunyai uang, tidak punya penghasilan, tidak bisa makan. Nah, makanya pemerintah sedang berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Di satu sisi COVID-19 aman, di satu sisi ekonomi masyarakat pun aman. Nah, pemerintah sedang berusaha untuk menjaga hal ini. Ya, oke. Itu pertanyaannya. Bagus. Ini ada Bagas, kemudian ada Kevin Teguh, kemudian ada Zikri. Sekali lagi kasih aplaus untuk IPA 2. Terima kasih yang sudah menjawab di chat Zoom. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, kesimpulannya, coba saya mau nanya ke siapa nih? Yang belum pernah saya panggil. Syafriansyah. 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 Ya, Pak. Oke, wajahnya kasih lihat di Zoom-nya. Syafriansyah. Menurut kamu, apa kesimpulan yang bisa kamu peroleh dari materi kita pada hari Senin ini, Syafriansyah? Kesimpulan yang saya dapat tuh kayak jadi lebih paham lah Pak. Jadi kayak Tanjung Priok tuh penyebabnya gimana. Habis itu si siapa tadi tuh yang Munir itu, jadi saya lebih tahu Munir kayak gimana, penyebab kematiannya, kasusnya belum terpecahkan gitu Pak. Oke. Terima kasih Syafriansyah, kasih aplaus untuk Syafriansyah yang sudah memberikan kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh bahwasanya hak asasi manusia itu setiap orang pasti memiliki. Ada yang namanya hak pribadi, personal right, kemudian ada hak ekonomi, kemudian ada hak sosial, ada hak sosial politik, kemudian juga ada budaya, kemudian ada juga hak bagi anak-anak, itu semuanya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Masing-masing memiliki, sehingga kita harus saling menghargai terhadap hak asasi orang lain. Di satu sisi ada hak, di satu sisi ada kewajiban. Nah, kewajiban ini jangan sampai dihilangkan. Kewajiban ini merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jadi kita melakukan kewajiban dulu, baru nanti akan mendapatkan hak. Hak saya adalah digaji, mendapatkan uang karena sudah menjadi guru. Nah, kewajiban saya adalah mengajar. Maka ketika hari Senin, jam pertama saya tidak hadir di kelas IPA 2, berarti saya sudah melanggar kewajiban saya. Dan hak kamu pun akan terganggu. Makanya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Yang berikutnya terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang namanya pelanggaran HAM itu ada pelanggaran HAM yang namanya ordinary crime, ada juga extraordinary crime atau pelanggaran genosida, HAM berat. Nah, tadi sudah kita membahas tentang kasus Munir dan kasus Tanjung Priok. Oke, sekali lagi kasih aplaus untuk kelas IPA 2. Hebat. Tetap semangat belajar karena saya lihat di IPA 2 ini calon-calon yang jago retorika atau jago ngomong itu kelihatan. Tolong ini dijaga karena saya yakin kamu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa jadi pemimpin di negara Indonesia ini. Minimal bisa memimpin Jakarta. Salut untuk IPA 2. Gaya ngomongnya, gaya retorikanya sudah kelihatan. Nah, ini refleksi. Silakan kamu tulis di chat Zoom atau tulis di mana layar Zoom-nya terkait dengan apa ataupun bagaimana suasana hati kamu setelah belajar ini. Oke, ada Keja yang love dan ketawa. Yang lainnya silakan ditunggu, boleh di chat Zoom ataupun di gambar. Silakan. Oke, terima kasih. Iya, cara ngasih apa gimana, Ja?
Ini refleksi. Refleksi itu Action, artinya action. saya ingin mencari tahu kamu setelah belajar ini bagaimana. Jadi ibaratnya saya ingin mendapatkan umpan balik dari kamu terhadap pembelajaran kita hari ini. Oke, ada Bagas, terima kasih. Itu refleksi. Nah, ini LKPD, lembar kerja. Ada yang namanya asesmen. Ini kamu kerjakan di rumah saja, asinkronus. Maksudnya di luar jam pelajaran saya di Google Form. Link Google Form-nya saya copy dulu, silakan. Link Google Form-nya saya akan copy terlebih dahulu. Silakan kamu kerjakan tugas ataupun LKPD-nya di Google Form. Saya akan kirim di chat Zoom. Silakan dikerjakan nanti setelah pelajaran saya. Jadi ini LKPD-nya asinkronus ataupun setelah pembelajaran saya ataupun di luar jam pelajaran saya. Linknya sudah saya kirim di chat Zoom. Nah, ini kata-kata Mutiara. Coba saya mau minta satu orang untuk membacakan ini. Siapa nih ya? Nazif. Coba kamu baca. Ini saya ambil dari Anonymous. Jadi di Instagram saya nemu gambar ini, kemudian saya jadikan bahan pembelajaran. Silakan Najib dibaca. Keren. Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice. If you are a man, you take it. Oke, coba saya mau nanya ke perempuan yang belum saya tanya. Najwa ada nggak Najwa? Ada Pak. Oke, Najwa, coba Najwa saya mau nanya. Maksud dari tulisan ini apa Najwa? Gimana Najwa? Najwa, coba kamu bisa jelaskan nggak maksud dari tulisan ini apa? Najwa, kenapa? Tadi udah dibaca oleh Nazif. Nah, ini tulisannya. Jadi, yang namanya kebebasan, yang namanya keadilan, kemudian yang namanya persamaan, itu harus kita rebut, harus kita ambil. Jangan mau menerima begitu aja. Jadi, yang namanya kebebasan, yang namanya persamaan, yang namanya keadilan harus kita rebut. Itulah seorang pemuda dan pemudi Indonesia. Kalau contohnya nih, kemerdekaan Indonesia nih, tidak direbut, tidak diambil oleh pemuda, maka kita belum tentu saat ini merdeka. Bisa aja kita menjadi provinsi negara kerajaan Belanda. Bisa aja. Nah, makanya ke depannya saya ingin IPA 2 ini bisa menjadi tokoh-tokoh nasional yang akan menggantikan para pemimpin bangsa saat ini untuk menciptakan negara Indonesia yang baldatun thayyibatun warofun ghafur, ataupun negara yang gemah ripah lo jinawi, negara Indonesia yang bisa ada equality di sesama warga negaranya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada IPA 2 luar biasa. Nah, ini besok kita Idul Adha. Jaga kesehatan, sholat Id, kalau zonanya masih merah atau hitam, lebih baik sholat Id-nya di rumah. Tapi kalau memang zona oranye ataupun kuning, boleh ke masjid, tapi pakai protokol kesehatan. Pakai masker, double atau rakam 2, hand sanitizer, bawa sejadah sendiri, dan jaga jarak. Ya, tolong jaga kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya sangat-sangat salut sama IPA 2 jempol untuk kelas IPA 2 yang sudah semangat dalam belajar kita pada pagi hari ini.
Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelas